Saya Naldi, mewakili teman-teman semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak-kakak dan saudara sebangsa yang telah memberkati kami. Kami tidak menyangka bisa mendapatkan sepatu dan tas sekolah. Saya sebagai orang tua merasa senang karena anak-anak saya mendapatkan sepatu. Kami tidak bisa membalas kebaikan hati kalian, tapi Tuhanlah yang akan membalas semua. Saya sangat senang sekali bisa dapat sepatu. Saya tidak pernah menyangka. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Karena setiap hari saya jalan kaki. Jarak sekolah dari rumah itu sangat jauh. Terima kasih karena sudah membantu saya. Bayangkan, Anda telah membangun kehidupan, karier, bahkan keluarga di luar negeri. Anda bekerja keras, mengikuti aturan, dan memberikan kontribusi bagi negara tempat Anda tinggal. Namun, tiba-tiba Anda dipaksa untuk meninggalkan semuanya, tanpa peringatan, tanpa diskusi, hanya sebuah ultimatum, berkemas dan pulang. Inilah kenyataan yang dihadapi banyak warga Malaysia pada tahun 2025. Negara-negara yang dulunya menyambut mereka dengan tangan terbuka kini justru menutup pintunya rapat-rapat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kebijakan ini berubah begitu drastis? Dan bagaimana dampaknya bagi warga Malaysia yang terpaksa pulang tanpa persiapan? Saat ini, dunia sedang mengalami perubahan besar. Resesi global, ketidakstabilan politik, dan meningkatnya sentimen nasionalisme telah menyebabkan banyak negara meninjau kembali kebijakan imigrasi mereka. Kini, banyak pemerintah lebih memprioritaskan warga lokal dibanding tenaga kerja asing. Akibatnya, ribuan warga Malaysia yang sebelumnya merasa nyaman tinggal di luar negeri, kini harus mempertimbangkan untuk kembali ke tanah air. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang selama ini menjadi destinasi impian karena peluang kerja dan kualitas hidup yang lebih baik, kini menerapkan aturan yang lebih ketat. Mulai dari pembaruan visa yang semakin sulit, meningkatnya sentimen anti-imigran, hingga berkurangnya lapangan pekerjaan, semua ini memaksa banyak orang untuk pulang sebelum mereka benar-benar siap. Lalu, negara mana saja yang paling berdampak terhadap warga Malaysia? Mari kita bahas satu persatu. 1. Amerika Serikat telah lama menjadi tujuan utama bagi warga Malaysia untuk menempuh pendidikan, membangun karier, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, pada 2025, kebijakan imigrasi semakin diperketat. Pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan tenaga kerja lokal, memperketat visa kerja seperti H1B dan L1, serta meningkatkan biaya dan persyaratan bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan pekerja asing. Bahkan, mahasiswa internasional yang dulu lebih mudah mendapatkan visa kerja setelah lulus kini menghadapi tantangan besar. Proses pengajuan visa semakin lambat, persyaratan semakin ketat, dan persaingan semakin tinggi. Hal ini membuat banyak warga Malaysia yang telah bekerja dan menetap di AS terpaksa pulang karena visa mereka tidak diperpanjang. 2. Australia, yang selama ini dikenal sebagai destinasi favorit bagi pekerja terampil Malaysia, kini semakin memperketat kebijakan imigrasi. Pada 2025, pemerintah Australia merevisi program migrasi tenaga terampil dengan meningkatkan standar bahasa Inggris, memperketat evaluasi keterampilan, dan menempatkan warga lokal sebagai prioritas utama dalam dunia kerja. Banyak pekerja Malaysia yang telah menetap bertahun-tahun di Australia kini menghadapi ketidakpastian karena visa mereka tidak diperpanjang. Contohnya, seorang insinyur sipil dari Penang yang telah bekerja 5 tahun di Melbourne harus kembali ke Malaysia karena kebijakan baru ini. 3.
Prancis yang selama ini menjadi pusat bagi para profesional di bidang bisnis, teknologi, dan akademik, kini semakin sulit bagi warga Malaysia. Reformasi imigrasi yang ketat pada 2025 mengurangi jumlah penduduk asing di negara tersebut. Pemerintah Prancis menerapkan tes pasar tenaga kerja. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada kandidat yang memenuhi syarat dari Prancis atau Uni Eropa sebelum mengizinkan pemberian izin kerja kepada tenaga kerja asing. Selain itu, kenaikan ambang batas gaji untuk visa pekerja terampil membuat banyak perusahaan enggan merekrut tenaga kerja asing, termasuk dari Malaysia. Akibatnya, banyak warga Malaysia yang harus meninggalkan Prancis meskipun telah memiliki karier yang mapan. 4. Setelah Brexit, Inggris terus memperketat kebijakan imigrasinya. Pada 2025, aturan semakin diperketat dengan kuota visa kerja yang dikurangi, serta kenaikan standar gaji bagi pekerja asing yang ingin mendapatkan sponsor visa. Banyak lulusan Malaysia dari universitas terkemuka di Inggris yang sebelumnya memiliki peluang kerja kini menghadapi tantangan besar. Bahkan, jika mereka telah mendapatkan tawaran pekerjaan, mereka tetap bisa ditolak visanya jika gaji yang ditawarkan tidak memenuhi standar baru. Teman-teman semua, sebenarnya ya bukan hanya warga negara Malaysia saja yang dipulangkan, tapi Indonesia juga kena imbas dari keputusan ini. Tentu saja setiap negara itu menginginkan kalau bisa memperkerjakan warga negaranya. Tapi terkadang ada beberapa alasan yang membuat itu tidak memungkinkan, sehingga negara terpaksa membuka peluang untuk warga negara asing datang bekerja. Dan itu sudah terjadi sejak lama ya. Kita sebagai warga negara Indonesia sendiri juga ada jutaan orang yang bekerja di luar ya. Kawasan Asia Tenggara saja itu sangat banyak sekali, di Eropa, Australia, dan itu sangat banyak sekali. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa beberapa negara itu menerapkan aturan yang lebih cenderung untuk mengutamakan warga negaranya. Kedepannya pasti akan diperketat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus siap-siap. Ini terjadi ke Malaysia yang kena. Tapi kita juga harus siap-siap, jangan santai-santai. Sewaktu-waktu Anda dipulangkan atau dideportasi atau tidak lagi dikerjakan di sana, Anda harus siap pulang ke negara Anda. Jadi kita ambil sisi positifnya saja untuk kita agar lebih antisipasi. 5. Singapura yang selama ini menjadi tempat bekerja bagi banyak warga Malaysia karena kedekatan geografis dan ekonomi yang kuat, juga memperketat kebijakan imigrasinya. Pemerintah Singapura mengurangi kuota pekerja asing dan meningkatkan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja dengan alasan melindungi tenaga kerja lokal. Banyak warga Malaysia yang telah bekerja di Singapura selama bertahun-tahun kini mendapati bahwa izin kerja mereka tidak diperpanjang, memaksa mereka untuk kembali ke Malaysia dan menghadapi ketidakpastian finansial. 6. Taiwan yang selama ini menarik banyak pelajar dan profesional Malaysia kini semakin sulit diakses. Pemerintah Taiwan memprioritaskan tenaga kerja lokal dan memperketat peraturan visa kerja, terutama di luar sektor teknologi dan akademik. Banyak lulusan Malaysia yang kuliah di Taiwan menghadapi kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus karena aturan ketat mengenai sponsor visa. Selain itu, gaji di Taiwan yang relatif rendah dibanding biaya hidup membuat negara ini menjadi pilihan yang kurang menarik bagi para migran. 7. Korea Selatan juga menerapkan batasan baru dalam imigrasi pada 2025. Dengan meningkatnya tingkat pengangguran lokal, pemerintah Korea memperketat aturan bagi pekerja asing dan memberikan sanksi lebih berat kepada perusahaan yang lebih memilih tenaga kerja asing dibanding warga Korea. Akibatnya, banyak pekerja Malaysia yang sebelumnya bekerja di industri manufaktur atau teknologi di Korea Selatan harus pulang karena kontrak mereka tidak diperpanjang. 8, 9, 10
negara-negara Eropa seperti Swedia, Jerman, dan Belanda yang selama ini menarik tenaga kerja asing karena stabilitas ekonomi dan standar hidup tinggi, kini memperketat kebijakan imigrasi mereka. Persyaratan bahasa yang ketat, peningkatan pajak bagi pekerja asing, serta biaya hidup yang tinggi membuat semakin sulit bagi warga Malaysia untuk bertahan di negara-negara ini. Lantas, apa yang harus dilakukan warga Malaysia yang terpaksa pulang? Bagi mereka yang harus kembali ke Malaysia, proses adaptasi tentu tidak mudah. Mencari pekerjaan baru, menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang berbeda, serta membangun kembali kehidupan sosial menjadi tantangan tersendiri. Namun, di tengah tantangan ini, ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan. Ekonomi Malaysia terus berkembang dan banyak industri yang mencari tenaga kerja terampil. Bagi Anda yang menghadapi situasi ini, apa langkah yang akan Anda ambil? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Teman-teman semua, kita pokoknya apapun yang terjadi adalah kita ambil sisi positifnya ya teman-teman. Yang harus kita lihat adalah bukan hanya Malaysia saja. Yang kedua, kalau itu terjadi buat Malaysia, ya sewaktu-waktu itu bisa terjadi buat warga negara kita juga, warga negara Indonesia. Apa yang menjadi pelajaran penting buat kita adalah selalu sediakan rencana B. Itu wajib. Setiap warga negara Indonesia yang mungkin mengalami hal yang sama itu bisa memberikan sumbangsi untuk kemajuan bangsa dan negara ya teman-teman. So, tetap ya mendukung bangsa dan negara kita masing-masing.